Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapana Abelia Rahmadani dengan nomor NIM 0230110047 dengan program studi pendidikan agama Islam di STI Siliwangi, Bandung. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang landasan filosofis pendidikan konstruktivisme dan pendidikan nasional Pancasila dari mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Haji Rusmandi, MMPD. Simak videonya ya. Yang pertama, kita akan bahas pengertian konstruktivisme. Nah, kita harus tahu dulu apa itu konstruktivisme. Apa sih arti konstruktivisme itu? Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia sendiri. Manusia yang mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi objektif, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Suatu pengetahuan anggapan benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan mencegah dan persoalan sesuai. Ini menurut Bapak Suparno tahun 2008 halaman 28. Ada 3 jenis konstruktivisme, yaitu yang pertama konstruktivisme psikologis, persoalan yang menekankan bahwa pribadi atau subjek sendiri yang mengkonstruksikan pengetahuan. Nah, yang kedua adalah konstruktivisme sosiologis yang lebih menekankan masyarakat sebagai pembentuk pengetahuan. Yang ketiga yaitu sosiokulturalisme yang mengetahui baik peran aktif persoalan maupun masyarakat dan lingkungan dalam pembentukan pengetahuan sosial. Kulturalisme ini yang mulai banyak diterima dalam pendidikan, sistem, dan matematika. Adapun beberapa pandangan filosofis pendidikan konstruktivisme yaitu pandangan metafisika, pandangan epistemologis, pandangan tentang pendidikan. Pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh filsafat konstruktivisme dalam pendidikan. Nah, sebenarnya prinsip-prinsip konstruktivisme ini telah banyak digunakan dalam pendidikan sains dan pendidikan matematika. Secara umum, prinsip-prinsip itu berperan sebagai referensi dan refleksi kritis terhadap praktek, pembaruan, dan perencanaan pendidik sains matematika. Nah, prinsip-prinsip yang diambil dari konstruktivisme adalah yang pertama, pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Yang kedua, tekanan dalam proses belajar tertekan pada peserta didik. Yang ketiga, mengajar adalah membantu peserta didik belajar. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses, bukan pada hasil. Yang keempat, kurikulum menekankan prinsip peserta didik. Dan yang kelima, guru adalah fasilitator utama. Nah, yang berikutnya adalah landasan filosofis pendidikan nasional berdasarkan Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusannya termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila juga adalah dasar dari pendidikan nasional berkenaan dari pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, yaitu tentang sistem pendidikan nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah didikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara tahun 1945. Sehubungannya dengan hal
di atas dan area Pancasila adalah filsafat hidup bangsa Indonesia. Maka hakikatnya bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional, yaitu filsafat pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Sebab itu, ketika perlu mengkaji nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pribadi maupun studi pendidikan. Nah, lalu bagaimana sih implikasi Pancasila bagi pendidikan? Tujuan hidup bangsa Indonesia adalah hidup kemajuan sistem yang memiliki ciri-ciri nilai luhur. Bagaimana sih ciri-ciri nilai luhur? Ciri-ciri kemanusiaan yang terlihat dari Pancasila adalah seperti integral. Yang pertama, integral. Apa sih integral itu? Kemanusiaan yang diajarkan Pancasila menjadi pedoman tindakan dalam setiap bidang kehidupan. Jadi pendidik harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kedua, etis. Apa sih itu etis? Etis adalah Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang menjadi pedoman tindakan dalam setiap bidang kehidupan. Jadi pendidik harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, religius. Pancasila mengakui Tuhan sebagai Maha Pencipta dan sumber eksistensi. Filsafat Pancasila mengimplikasikan bahwa kegiatan pendidik harus menumbuhkan kebanggaan nilai-nilai moral dari nilai 5 Pancasila pada diri subjek didik melalui berbagai kegiatan. Nah, cukup sekian dari video saya. Diharapkan dalam proses belajar mengajar seorang guru hendak memahami landasan filosofis pendidikan konstruktivisme dan landasan filosofis pendidikan nasional atau Pancasila. Hal ini tentu mempengaruhi proses belajar mengajar untuk mencapai hasil optimal. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.